Hai guys, ketemu lagi bareng aku Rosa di channel kesayangan kamu semua, Rosa Moreland Living in Melbourne. Hai guys, di video kali ini saya akan mengulas dua alasan mengapa Bali United tidak akan bernasib seperti Gelora Dewata. Sebelum mengulas alasannya, saya sedikit membuka kembali memori lama saya tentang kiprah tim kebanggaan masyarakat Bali yang memiliki julukan tim naga hitam putih. Ya, siapa lagi kalau bukan Gelora Dewata. Bagi mereka yang lahir di era 90-an atau 2000-an, mungkin sedikit yang mengingat kiprah tim yang baru saja mengadakan reuni ini. Apalagi pemain-pemainnya termasuk pendukung-pendukungnya mungkin secara usia sudah seusia orang tua kita ya guys. Namun walau secara usia saya saat itu masih balita, saya masih ingat betul bagaimana ayah saya bercerita dan bangga akan prestasi tim yang didirikan almarhum Haji Mislan ini. Apalagi banyak putra lokal Bali yang bermain dan menjadi starting line up saat itu. Pendukung Gelora Dewata pasti ingat nama-nama seperti libero Kadek Suwartame, stopper Wayan Sukadana, playmaker Wayan Kane, gelandang serang Komang Adnyane, gelandang bertahan Wayan Terima hingga penyerang Ide Bagus Mahayasa. Namun hebatnya, Gelora Dewata yang berdiri di tahun 1989 ini mampu menjadi juara Piala Indonesia 1994 dengan mengalahkan Mitra Surabaya. Kemudian, klub ini menjadi runner-up Liga Sepak Bola Utama atau yang disebut dengan Galatama. Jadi, kalau menggunakan bahasa kompetisi sekarang, Gelora Dewata ini bisa disebut sebagai juara Piala Indonesia sekaligus runner-up Liga 1. Wah, hebat ya guys. Dengan skuad lokal Bali pula. Ini diraih tanpa bantuan pemain asing ataupun pemain naturalisasi loh guys. Klub ini baru menggunakan pemain asing ketika berkiprah di level Asia. Ya, sebagai juara Piala Indonesia, Gelora Dewata berhak mewakili Indonesia di ajang Winners Cup Asia atau sekarang yang disebut dengan AFC Cup. Disitulah tiga pemain asing legendaris mulai bergabung, yakni Fata Matanu, Alfonso Abel Campos, dan Mbok Nyetam Jeremy. Namun sayang, klub ini didiskualifikasi karena ada salah satu pemain asingnya yang belum didaftarkan ke AFC. Namun sayangnya, prestasi di tahun 1994 ini atau tepatnya saat klub ini berusia 5 tahun menjadi akhir dari puncak prestasinya. Di era Liga Indonesia yang dimulai di tahun 1994, era di mana klub Perserikatan dan klub Galatama digabung menjadi satu, tidak ada lagi prestasi fenomenal yang dihasilkan. Beberapa kali Gelora Dewata mampu menembus babak 8 besar, namun tidak pernah bisa menembus babak semifinal apalagi grand final. Krisis keuangan yang melanda klub ini memperparah keadaan hingga akhirnya di tahun 2000 klub ini berpindah markas ke Sidoarjo dan berganti nama menjadi Gelora Putra Delta sebelum menjadi Deltras Sidoarjo. Nah, berkaca dari kasus Gelora Dewata ini, timbul suatu pertanyaan, akankah nasib Bali United akan seperti Gelora Dewata yang hanya berjaya selama 5 tahun saja? Ini merujuk pada usia Bali United yang tepat di usia yang ke-5 tahun, mampu menjadi juara Liga 1 2020. Tentu kita berharap Bali United mampu mengikuti jejak Johor Darul Ta'zim yang menjadi juara Malaysian Super League 6 musim berturut-turut, atau Ceres Negros yang begitu dijaya di Liga Filipina dan menjadi musim berturut-turut. Namun saya berkeyakinan bahwa tidaknya dua alasan yang membuat Bali United tidak akan bernasib seperti Gelora Dewata. Yang pertama,
keseriusan dan profesionalitas manajemen Bali United. Dalam era sepak bola modern, serius dan profesionalnya klub sepak bola menjadi jaminan konsistensi prestasi suatu tim sepak bola di Indonesia. Dan nampaknya Bali United memiliki dua hal ini dengan merujuk pada beberapa hal. Dalam 3 tahun terakhir, manajemen berupaya menghadirkan pelatih dan pemain-pemain yang sangat berkualitas dan bahkan rela merogoh kocek sangat dalam untuk merekrut pemain yang diinginkan. Brewa Nuri dan Paulo Sergio contohnya. Selain itu, Bali United juga menyiapkan akademi sepak bola yang diperuntukkan bagi peminat sepak bola usia muda. Fasilitas-fasilitas penunjang pun diberikan mulai dari mes pemain yang layak, bus, dan lapangan bola untuk latihan. Bahkan Stadion Dipta pun dipermak sebagai sumber pemasukan keuangan, tidak hanya mengandalkan tiket saja. Contohnya Bali United Store dan Bali United Cafe. Belum lagi Bali United menjadi satu-satunya klub di Asia Tenggara yang menjual sahamnya ke publik. Ini tentu berbeda dengan manajemen Gelora Dewata yang dikelola oleh keluarga HM Mislan, di mana bisnis utama keluarga ini hanyalah kontraktor properti kelas menengah. Pada saat itu, keluarga ini tidak hanya mengelola Gelora Dewata, tetapi juga Arema Malang. Mereka hanya mengandalkan pemasukan dari tiket yang mana banyak sekali penonton yang tidak membayar tiket saat itu. Tentu pola seperti ini tidak akan bertahan lama kan guys. Yang kedua adalah sepak terjang mafia bola. Harus diakui sepak terjang mafia bola sangat mengganggu berlangsungnya kompetisi. Bahkan ini meruntuhkan niat dan tekad orang-orang yang tertarik di sepak bola serta menggunakan sepak bola sebagai sebuah industri. Untuk apa berbisnis jika iklim bisnisnya kotor dan tidak kondusif? Inilah juga yang terjadi di Gelora Dewata. Ingat gak siapa yang menjadi manajer Gelora Dewata saat itu? Ya, dialah Figit Waluyo, sosok kontroversial yang banyak dituduh sebagai salah satu aktor mafia bola di Indonesia. Saya jadi ingat kiprah Gelora Dewata di tahun 1995 sampai dengan 1999. Gelora Dewata hampir selalu menang ketika bertanding di Stadion Ngurah Rai. Namun, ketika bermain away melawan tim sekelas PSIR Rembang, tim ini bisa kalah guys. Pada periode ini pula lah terbongkar skandal wasit yang melibatkan wasit-wasit legendaris seperti Jafar Umar dan Khairul Agil. Di era modern saat ini memang mafia bola pun masih ada. Namun kecanggihan teknologi, peningkatan kualitas dari stakeholder sepak bola, ditambah semakin kritisnya media dan masyarakat mempersempit ruang gerak mafia bola. Mereka pasti berpikir keras untuk mengatur pertandingan dan menyuap pemain atau perangkat pertandingan. Ilustrasinya begini guys, pertandingan live di TV atau live streaming, masyarakat tentu bisa memantau. Gaji pemain dan pelatih sudah tinggi, wasit sudah terlatih. Terus kemudian ada VAR, pengawas pertandingan juga bertambah. Jadi ruang pengaturan skor juga semakin menyempit. Nah, inilah juga yang menjadi alasan nasib Bali United tidak akan seperti Gelora Dewata karena di era sekarang ini, siapa yang lebih serius, lebih transparan, lebih profesional dalam mengelola klub sepak bola, maka dialah yang akan berprestasi. Oke guys, jadi kalau kamu suka dengan video dari aku kali ini, jangan lupa terus aku ingetin buat subscribe dan like, komenin juga, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you banget, segitu dulu dari aku. Ikutin video-video dari aku selanjutnya. Bye.